Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para ikhwah dan juga para akhwat, para admin, para musyrif dan juga koordinator yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Abdul Salam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala, beliau berkata di dalam kitab beliau Kun Salafiyan al-Jaddah, masih berkaitan dengan bagaimana para salaf dahulu keras terhadap bid'ah. Beliau mengatakan, walam yaktafi a'immatus salafi birraddi ala ahli al-bid'ah wad-dhalal, bal haddaru an-nasa min mujalasatihim wal istima'i ila kalamihim. Para imam salaf, mereka tidak mencukupkan diri dengan hanya membantah para ahli bid'ah dan juga kesesatan. Bukan hanya membantah saja, tetapi mereka juga mengingatkan manusia supaya tidak duduk dengan mereka dan mendengarkan ucapan mereka. Jadi manusia dilarang untuk duduk bersama ahlul bidah, mendengarkan ucapan mereka, karena kalau sampai duduk dengan mereka dan mendengar ucapan mereka, akan dikhawatirkan masuk bid'ah tadi ke dalam hati, sehingga dia tidak bisa berkutik, tidak bisa keluar dari syubhat tersebut. Dan tentunya ini adalah bencana bagi agama seseorang. Faqad rawa ad-Darimi wa Ibnu Battah 'anil Hasan rahimahullah annahu kana yaqul. Ad-Darimi telah meriwayatkan dan juga Ibnu Battah dari Hasan, semoga Allah merahmati beliau, bahwasanya beliau mengatakan, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum wa la tasma'u minhum. Jangan kalian duduk-duduk bersama ahlul ahwa dan jangan kalian berbantah-bantahan dengan mereka. Itu berdebat yang di situ mereka tidak menginginkan kebenaran, dan janganlah kalian mendengar dari mereka. Jadi beliau melarang untuk duduk bersama ahlul bidah, berdebat dengan mereka dan juga mendengar ucapan mereka. Wa qad rawa al-Ajurri wal Lalikai wal Lalakai 'anil Hasani aidan anna rajulan atahu faqala ya Aba Sa'id inni uridu an ukhasimaka faqala al-Hasan ilaika 'anni fa inni araftu dini wa innama yukhasimuka syakku fi dinihi. Al-Ajurri dan juga Al-Lalakai meriwayatkan dari Hasan, yaitu Hasan Al-Basri, bahwa ada seseorang yang mendatangi beliau, kemudian mengatakan, wahai Aba Sa'id, kunyahnya Hasan Al-Basri, sungguhnya aku ingin mendebatmu. Maka berkata Hasan, menjauhlah engkau dariku, menjauhlah engkau dariku, karena sungguhnya aku yakin terhadap agamaku, dan yang mendebatmu hanyalah orang yang ragu di dalam agamanya. Orang yang yakin tidak perlu lagi untuk berdebat. Kami yakin bahwasanya agama Islam itulah yang hak, manhaj salaf itulah yang hak. Untuk apa berdebat? Tidak ada yang kami ragukan. Wa an Ismail bin Kharijah qala dakhala rajulani min ahli al-ahwa ala Muhammad bin Sirin faqala ya Abu Bakar nuhaddithuka bi hadits. Dari Ismail bin Kharijah, beliau mengatakan, datang dua orang dari ahlul ahwa mendatangi Muhammad bin Sirin. Kemudian keduanya mengatakan, wahai Abu Bakar, kami ingin menyebutkan kepadamu satu hadis. Qala la. Beliau mengatakan, enggak, saya tidak mau mendengar dari kalian satu hadis pun. Qala fa naqra'u 'alaika ayatan min kitabillah. Keduanya mengatakan, kami akan membacakan satu ayat dari Al-Qur'an. Qala la. Beliau mengatakan enggak. Wa qala taqumani 'anni wa illa qumtu. Kemudian beliau mengatakan, kalian pergi atau aku yang pergi. Faqama rajulani fakharaja. Akhirnya dua orang laki-laki ini berdiri dan kemudian pergi, yaitu meninggalkan Muhammad bin Sirin. Lihat bagaimana kerasnya Muhammad bin Sirin. Beliau adalah seorang ulama, tapi meskipun demikian beliau berusaha untuk menjaga. Tidak ada di antara kita yang merasa dirinya aman dari syubhat. Beliau dengan tegas mengatakan, kalian yang pergi atau aku yang pergi. Faqala al-ba'dul qaumi ma kana 'alaika an yaqra'a ayah. Maka sebagian kaum ketika melihat kejadian ini atau mendengar kejadian ini mengatakan, kenapa engkau tidak mau mendengarkan dari mereka satu ayat? Faqala inni karihtu an yaqra'a ayatan fayuharrifaniha fayaqirru dzalika fi qalbi. Alasannya adalah bukan karena beliau benci terhadap Al-Quran, tidak. Beliau mengatakan, aku benci, aku tidak mau kalau keduanya membaca
satu ayat, kemudian mereka menyimpangkan ayat tersebut. Ayat yang dibaca benar, tapi mereka simpangkan dengan makna yang mereka inginkan, maka tetaplah syubhat tadi di dalam hatiku. Apa yang mereka simpangkan tadi menetap di dalam hatinya. Ini alasan kenapa Muhammad bin Sirin tidak mau mendengarkan meskipun satu ayat atau satu hadis dari dua orang ahlul bid'ah tadi. Warawa Abdullah ibn al-Imam Ahmad fi sunnah an Abi Kilabah rahimahullah. Abdullah ibn al-Imam Ahmad, beliau meriwayatkan di dalam kitab As-Sunnah dari Abu Kilabah, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan, la tujalisuhum wa la tukhalituhum fa inni la amanu ayyuhmisukum fi dhalalatihim wa yulabbisu alaikum katsiran mimma ta'rifun. Jangan kalian duduk bersama mereka, jangan campur dengan mereka, karena aku tidak aman, tidak merasa aman, mereka akan memasukkan kalian ke dalam kesesatan mereka, yaitu dengan merubah-rubah makna ayat dan juga hadis. Karena seorang muslim ketika dibacakan ayat dan hadis menerima, tapi oleh mereka itu dimanfaatkan untuk menyusupkan syubhat-syubhat dan juga kerancuan mereka. Ini yang dikhawatirkan. Dan mentalbis atas kalian sebagian besar apa yang kalian tahu, yaitu apa yang kalian yakini selama ini, gara-gara kalian mendengar ucapan mereka akhirnya ditalbis oleh mereka, dijadikan rancu, dijadikan tidak nampak atau samar. Fahadhi ba'dul ahadith an-nabawiyyah syarifah wa aqwali salafil ummah ahli diyanati wa tuqa wa ahli zuhdi wal wara'. Maka ini adalah beberapa hadis Nabi dan sebagian ucapan para salaf yang mereka adalah orang-orang yang beragama, maksudnya adalah baik agamanya, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa, dan mereka adalah orang-orang yang zuhud dan memiliki sifat wara'. Idhafatan ila ma taqaddama min al-amr bil ittiba' wa nahy 'anil ibtida'. Ditambah lagi apa yang telah berlalu berupa perintah untuk mengikuti Nabi SAW dan larangan untuk melakukan bid'ah di dalam agama. Ja'at musarrahatan bi jawazi ta'ni 'ala ahli bid'ah wa bayan halihim lin-nas bal 'addihim dhalika min al-wajibat allati la yaqumu ad-dinu illa biha wa inna dhalika min babil jihad fi sabilillahi wazi min haitsu syarafi wa nablil maqsadi jihada al-a'da bisayf basinan bal yatarajjahu ala dhalika. Beliau mengatakan ditambah lagi terhadap atau ditambah lagi apa yang sudah berlalu berupa perintah untuk mengikuti dan larangan untuk membuat bid'ah di dalam agama. Kemudian telah datang di sana yaitu dalil-dalil atau ucapan-ucapan yang menjelaskan bolehnya mencela ahlul bidah, yaitu mentahdzir dan menjelaskan keadaan mereka kepada manusia. Bahkan dianggap yang demikian adalah termasuk kewajiban yang tidak akan tegak agama ini kecuali dengan hal tersebut. Itu agama Islam tidak tegak dalam keadaan dia murni kecuali dengan cara kita mengingatkan manusia dari kebid'ahan dan juga menjelaskan kepada mereka tentang ahlul bidah. Karena bidah ini dibawa oleh ahlul bidah. Kalau kita mengingatkan manusia dari ahlul bidah, maka harapannya manusia tidak akan mendengarkan bid'ah tersebut. Dan bahwasanya ini adalah termasuk jihad fisabilillah yang dalam masalah kemuliaan dan tingginya maksud ini sepadan dengan jihad kepada musuh-musuh dengan pedang. Bahkan sebagian mengatakan bahwa jihad dengan ucapan yaitu membantah ahlul bidah ini lebih afdal daripada jihad dengan pedang. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa mithlu a'immatil bid'ah min ahli al-maqalat al-mukhalifah lil-kitab wa sunnah aw al-ibadat al-mukhalifah lil-kitab wa sunnah fa inna bayana halihim wa tahdhir al-ummati minhum wajibun bi ittifaqil muslimin hatta qila li Ahmad bin Hanbal ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takif ahabbu ilaika aw yatakallamu fi ahli al-bid'ah. Syekhul Islam mengatakan seperti imam-imam bid'ah dari orang-orang yang mereka memiliki ucapan-ucapan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis atau ibadah-ibadah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis, maka menjelaskan tentang keadaan mereka dan mengingatkan umat atas mereka ini adalah wajib dengan kesepakatan kaum muslimin. Sehingga dikatakan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ada seseorang yang berpuasa, sholat, beriktikaf. Apakah itu lebih engkau senangi
atau ada orang yang membicarakan tentang ahlul bidah. Maka beliau mengatakan, "Idza qama wa shalla wa i'takafa fa innama huwa li nafsihi wa idza takallama fi ahlil bid'ah fa innama huwa lil muslimina hadza afdal." Kalau dia sholat dan beriktikaf itu hanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia berbicara tentang ahlul bidah, membicarakan tentang mereka, mentahdir mereka, maka ini adalah untuk kaum muslimin, maka yang demikian adalah afdal. Fabayyana anna naf'a hadha 'amun lil muslimin. Maka beliau yaitu Al-Imam Ahmad rahimahullah menjelaskan bahwa yang kedua tadi manfaatnya adalah umum untuk kaum muslimin fi dinim dalam agama mereka, min jinsil jihad fi sabilillah, ini termasuk jenis jihad fi sabilillah. Id tadhiru sabilillah wa dinihi wa minhajihi wa syir'atihi wa daf'u baghi haula'i wa udwanihim ala dzalika wajibun 'alal kifayah bi ittifaqil muslimin. Karena membersihkan jalan Allah, agamanya, manhajnya, syariatnya, dan menolak berlebih-lebihannya mereka dan juga permusuhan mereka, atas yang demikian adalah sebuah kewajiban yang fardu kifayah dengan kesepakatan kaum muslimin. Walaula man yuqimuhumullahu lidaf'i dharri haula la fasada dinu wa kana fasadu a'zama min fasad istila'il adwi min ahli al-harb. Kalau bukan adanya orang-orang yang menegakkan agama Allah, orang-orang yang Allah menegakkan dia, mendatangkan dia untuk menolak kerusakan mereka, itu kerusakan ahlul bidah. Kalau Allah SWT tidak menjadikan di sana para ulama yang menolak mudarat yang dibawa oleh ahlul bidah, niscaya agama ini akan rusak. Dan kalau agama rusak, maka ini akan lebih besar daripada musuh menjajah atau musuh yang mereka memerangi kita, menjajah dan menguasai kaum muslimin. Fa inna haula'i idza istawlaw lam yufsidul qulub wa ma fiha min ad-din illa tab'an wa amma ulaika fayufsiduna al-quluba ibtida'an. Karena mereka ketika mereka menguasai, mereka yaitu penjajah-penjajah tersebut tidak merusak hati dan apa yang berupa agama kecuali hanya sekedar mengikuti saja. Adapun ahlul bidah maka mereka merusak hati dari awal. Mereka merusak hati dari awal, menunjukkan bahwasanya ahlul bidah ini sangat berbahaya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa qala rahimahullah fi mawdhi'in akhar. Berkata Syekhul Islam di tempat yang lain, itu di dalam kitab beliau, wa idza kana mubtadi'an yad'u ila aqaida tukhaliful kitab wa sunnah wa yakhafu an yudhilla ar-rajulu an-nasa bidzalik bayyana amruhu lin-nas atau buyyina amruhu lin-nas. Apabila seorang mubtadi', dia mengajak kepada akidah yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, wa yukhafu an yudhilla ar-rajulu an-nas bidzalik, dan dikhawatirkan laki-laki tersebut atau ahlul bid'ah tadi menyesatkan manusia dengan sebab itu. Buyyina amruhu linnas, maka dijelaskan kesesatan dia kepada manusia. Liyattaqu dhalalahu, supaya mereka berhati-hati terhadap kesesatan dia. Wa ya'lamu halahu, supaya mereka mengetahui keadaannya. Wa hadza kulluhu yajibu ay yakuna ala wajhi an-nushi wa ibtigha'i wajhi Allah ta'ala la li hawa syakhsi ma'al insan. Nah, yang demikian semuanya harus tujuannya adalah untuk menasihati dan mencari wajah Allah, bukan karena hawa pribadi yang ada pada diri manusia. Misal an takuna bainahum adawatun dunyawiyah aw tahasudun aw tabaghudun aw tanazu'un 'ala ri'asah. Seperti misalnya contoh niat duniawi, di antara keduanya ada permusuhan secara dunia. Ada permusuhan secara dunia, enggak ada hubungannya dengan agama. Atau saling hasad, atau saling membenci, atau mereka saling berselisih atau saling berebut jabatan. Fayatakallamu bimasawihi mudhiran linushi wa qasduhu fil batin al-ghaddu min asy-syakhsi wa istifa'uhu minhu. Kemudian dia berbicara tentang kejelekan-kejelekannya, menampakkan bahwasanya dia menasihati, padahal maksudnya adalah dalam batinnya adalah karena ingin menjelekkan individunya atau membalasnya. Fahadha min amali syaitan,
kalau tujuannya demikian adalah ini adalah amalan syaitan. Jadi harusnya orang yang melakukan demikian, yaitu mentahdzir ahlul bidah, hendaklah dia memperhatikan keikhlasan dia. Tujuannya adalah untuk menjaga dan memurnikan agama Allah, bukan karena maksud duniawi atau karena sebab pribadi. Fasalafus salihu minas sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum ala minhajihim qad in'aqada ijma'uhum ala dhammil bid'ah wa ahliha wa tahdhiri minha wa min ahliha ittiba'an lil kitab wa sunnah fal wajib ittiba'uhum bidzalik. Maka para salafus salih dari kalangan sahabat dan juga para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam manhaj mereka telah bersepakat untuk mencela kebid'ahan dan juga orang-orang yang melakukan bid'ah atau ahlul bid'ah, dan mengingatkan dari kebid'ahan dan juga orang-orang yang melakukan bid'ah atau ahlul bid'ah. Karena mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka kewajiban kita adalah mengikuti mereka dalam yang demikian, yaitu hati-hati terhadap kebid'ahan dan juga ahlul bid'ah. Kemudian selanjutnya, termasuk manhaj salaf adalah min manhaji salafi ar-raddu 'alal mukhalif. Termasuk manhaj salaf adalah membantah kepada orang yang menyelisih, yaitu menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Innahu minal mutaqarriri 'inda a'immati salafi rahimahumullah ar-raddu 'alal mukhalifi wa sawa'un kana al-mukhalifu min ahli sunnah wal jamaah khalafa fi mas'alatin fiqhiyah aw aqdiyah aw kana al-mukhalifu min ahli al-bid'ah. Termasuk sesuatu yang telah tetap menurut para imam salaf tentang membantah orang yang menyelisih. Sama saja apakah yang menyelisih tadi adalah termasuk ahlus sunnah wal jamaah yang menyelisih dalam perkara fikih atau perkara akidah, atau yang menyelisih tadi adalah termasuk ahlul bidah atau kana al-mukhalifu min ahlil bidah. Wala yalzamu fi ar-raddi 'ala al-mukhalif dzikru hasanatil mardudi alaihi atau al-muwazanati bainal hasanati wasayyi'at. Dan tidak harus ketika seseorang membantah orang yang menyimpang tadi, dia menyebutkan kebaikan orang yang menyimpang, atau dia bermuwazanah, menyeimbangkan antara kebaikan dan juga kejelekan. Ini enggak harus. Dia jelaskan saja, dia bantah saja tanpa harus dia menyebutkan kebaikannya. Faqad madahallahu al-mu'minina min ghairi dzikri masawi'ihim wa dhammallahu al-kafirina wal munafiqina wal fasiqin min ghairi dzikri mahasinihim. Allah SWT telah memuji orang-orang yang beriman tanpa menyebutkan kejelekan mereka, dan mencela orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik dan orang-orang fasik tanpa menyebutkan tentang kebaikan mereka. Waqad hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu min ahli al-ahwa duna iltifatin ila ma fihim min hasanat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan umatnya dari ahlul ahwa tanpa menoleh apa yang ada pada diri mereka berupa kebaikan. Wa dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uyuba ashkhasin muayyanina lam yadhkur mahasinahum min babi an-nasihah. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang kejelekan sebagian orang tertentu tanpa menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka sebagai bentuk nasihat. Fa'an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Dari Aisyah, semoga Allah meridai beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warrasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yang artinya, dialah Allah SWT yang menurunkan kepadamu Al-Quran. Ada di antaranya, itu di antara ayat-ayat Al-Quran yang ayat-ayatnya adalah kokoh, dan itu adalah sebagian besar yang ada dalam Al-Quran, dan sebagian yang lain adalah mutasyabihat, samar. Maka orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan, dia akan mengikuti apa yang samar tersebut untuk mencari fitnah dan mencari takwilnya, dan tidak mengetahui takwilnya kecuali Allah,
Dan orang-orang yang kokoh ilmunya mereka mengatakan amanna bihi, kami telah beriman dengannya, kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Semuanya adalah dari Rabb kami dan tidaklah mengingat kecuali orang-orang yang memiliki akal. Berkata Ummul Mukminin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza ra'aita alladhina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladhina samma Allahu fahdharuhum. Rahul Bukhari fi sahih wa Muslim fi sahihi. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau melihat, fa idza ra'aiti alladhina yattabi'un, kalau engkau melihat orang-orang yang mengikuti apa yang samar dari Al-Qur'an, maka mereka lah yang dimaksud oleh Allah, fahdharuhum, maka hendaklah kalian hati-hati dengan mereka-mereka ini. Rawahul Bukhari fi sahihi, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya dan juga Muslim di dalam sahihnya. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, qala sayakunu fi akhir zaman nasun yuhadditsunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Muqaddimatun Muslim. Abu Hurairah mengatakan akan ada di akhir zaman orang-orang yang memberitahukan kepada kalian hadis yang tidak mereka dengar. Tidak kalian dengar dan tidak didengar oleh bapak-bapak kalian. Adanya orang-orang yang menyimpang tadi. Fa iyyakum wa iyyahum, maka hendaklah kalian berhati-hati dan juga mereka. Wa ma'lumun anna ahlul bid'ah la yakhluna min mahasin falam yaltafit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha wa lam yadhkurha wa lam yaqul istafidu min mahasinihim. Lihat, telah diketahui bahwa ahlul bidah mereka tidak lepas dari kebaikan. Meskipun dia ahlul bidah, tapi pasti di sana ada kebaikan yang dia miliki. Nah, Nabi SAW ketika menyebutkan mentahdzir tadi, ternyata beliau tidak menoleh kepada kebaikan-kebaikan tadi, dan tidak menyebutkan, dan beliau tidak mengatakan hendaklah kalian mengambil faedah dari kebaikan-kebaikan mereka. Ini tidak disebutkan oleh Nabi SAW, padahal jelas mereka, yaitu ahlul bidah yang beliau tahdzir tadi, mereka memiliki kebaikan, tapi tidak disebutkan oleh beliau SAW. Ini menunjukkan bahwa seorang ketika mentahdzir itu tidak harus dia menyebutkan kebaikannya. Baik, mungkin sampai di situ dulu yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.